Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang pertama, marilah kita panjatkan puja dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala berkat nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Di antara nikmat yang masih Allah Subhanahu wa taala berikan yaitu nikmat iman, sehingga la ilaha illallah masih tertancap di dalam jiwa kita dan masih terucap di dalam lisan kita. Kemudian Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat Islam, sehingga semua apa yang telah Allah perintahkan dan semua yang telah Allah larang masih kita laksanakan dan kita jauhi. Allah Subhanahu wa taala juga memberikan nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga dengan nikmat tersebut Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita bersama melaksanakan di antara kewajiban seorang mukmin, salat maghrib secara berjamaah, dan dilanjutkan dengan bertafaqquh fiddin. Semoga apa yang kita laksanakan pada hari ini Allah catat di antara amalan terbaik kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam selalu kita sampaikan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat yang selalu kita sampaikan, yang selalu kita lantunkan, yang selalu kita ucapkan, dan juga sunnah-sunnah mengikuti apa yang telah Rasul sallallahu alaihi wasallam ajarkan, bukti kecintaan kita kepada beliau, sehingga kecintaan tersebut akan membimbing kita menjadi seorang hamba yang terbaik yang mendapatkan syafaat di hari kiamat kelak dan juga bertemu dengan baginda di surga Firdaus kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk keberkahan marilah kita buka pengajian kita pada malam hari ini dengan melafazkan lafaz al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan membahas pada pertemuan kali ini, sama-sama belajar, sama-sama mendalami, sama-sama lebih memahami lagi tentang pembahasan udhiyah atau yang kita kenal dengan istilah kurban. Namun bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita sama-sama belajar, sama-sama membahas tentang pembahasan kurban, kami ingin mengingatkan bahwasanya bapak-bapak, ibu-ibu, kita sekarang berada pada tanggal 7 Zulhijjah, masih di dalam 10 hari terbaik yang Allah Subhanahu wa taala cintai hamba-hambanya apabila melaksanakan hari-hari yang Allah cintai, yang mana Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya anjurkan untuk memperbanyak ibadah. Dan pada esok hari, sebenarnya maghrib inilah masuk, Pak. Esok hari, kemudian lusa, kita dianjurkan untuk berpuasa tarwiyah. Hari ke-8 Zulhijjah, besok hari umat muslim di Saudi Arabia ataupun di tanah suci sudah mulai melaksanakan ibadah haji ya pada hari tarwiyah. Maka kita juga yang tidak melaksanakan ibadah haji juga sama-sama berlomba melaksanakan ibadah puasa tarwiyah. Kemudian lusa melanjutkan dengan ibadah puasa Arafah. Ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, saumut tarwiyah, puasa pada hari 8 Zulhijjah atau yang dikenal dengan hari tarwiyah, yukafirus sanah, akan menghapuskan dosa 1 tahun. Wa saumu Arafah, sedangkan puasa Arafah ataupun puasa hari ke-9, yukafirus sanatain, akan menghapuskan 2 tahun dosa. Yaitu ulama jelaskan bahwasanya 2 tahun di sini 1 tahun yang lalu, yang sebelumnya, dan 1 tahun yang akan datang. Maka sangat disayangkan kalau misalnya kita sampai melewatkan ibadah terbaik di antara hari-hari yang Allah Subhanahu wa taala cintai,
yaitu puasa hari Tarwiyah dan juga puasa hari Arafah. Ya. Termasuk puasa sunnah Arafah itu, Pak Bu, termasuk puasa tingkat tinggi, puasa sunnah tingkat tinggi. Di antara puasa sunnah tingkat tinggi itu amalan ataupun kebaikan di dalamnya itu pahalanya tidak nanggung-nanggung, ya, menghapuskan dosa, yaitu puasa sunnah Arafah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman sebagaimana yang dibacakan oleh imam tadi, inna a'tainakal kautsar fashalli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ayat tersebut menjelaskan tentang perintah Allah Subhanahu wa taala tentang sebuah ibadah yang mana Allah Subhanahu wa taala ketika mencantumkan sebuah amalan di dalam Al-Qur'an, maka sudah menjadi syariat yang dilaksanakan, yang wajib ataupun dianjurkan untuk dilaksanakan. Fasalli li rabbika wanhar, salatlah kalian, wanhar, kemudian melaksanakan ibadah kurban. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam syariat kurban yang kita kenal itu bahasanya udhiyah. Udhiyah itu artinya mengorbankan. Atau ada yang bermakna mengorbankan. Ada yang bermakna udhiyah itu waktu duha. Dikarenakan pelaksanaan penyembelihan itu dilaksanakan mulai pada waktu duha, tanggal 10 Zulhijjah. Namun, kenapa kebanyakan ulama, kebanyakan masyarakat kita mengistilahkan kurban itu sebagai ibadah penyembelihan udhiyah yang yang di dalam syariat disebut udhiyah itu dimasukkan ataupun disebut dengan kurban. Karena bapak-bapak, ibu-ibu, ibadah penyembelihan yang kita laksanakan pada tanggal 10 Zulhijjah ataupun pada hari raya itu merupakan ibadah yang bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahasa Arabnya mendekatkan diri kepada Allah itu adalah taqarraba, ya taqarrubu, taqarruban, kurban. Maka oleh karena itu dikarenakan khususnya di Indonesia ini, di Asia Tenggara ini banyak jenis penyembelihan, Pak Bu. Zaman dulu, sekarang masih ada, apalagi zaman dulu, nyembelih untuk ruh-ruh, nyembelih untuk ratu pantai selatan, sembelih dibuang kepalanya, nyembelih untuk puyang-puyang, nyembelih untuk keselamatan, nyembelih untuk murah rezeki dan sebagainya. Semua jenis penyembelihan tersebut ya terhapuskan, ya. Apalagi kalau nak dengar sejarah zaman dulu, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, zaman jahiliyah pada zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu penyembelihan itu merupakan salah satu bentuk dari keseriusan ataupun bentuk dari penghambaan seorang terhadap Tuhan ataupun berhala, Pak Bu. Jadi oleh karena itu dibedakanlah, ya, penyembelihan khususnya di kita, di daerah kita, penyembelihan yang mendekatkan diri kepada Allah dengan penyembelihan yang tidak mendekatkan diri kepada Allah. Maka disebut dengan kurban. Ketika ibadah yang dilaksanakan lillahi ta'ala, dilaksanakan pada tanggal 10 Zulhijjah, dilanjutkan mungkin lanjut tanggal 11 Zulhijjah, 11, 12 Zulhijjah, 13 Zulhijjah, atau yang kita kenal dengan hari tasyrik, maka itulah disebut dengan ibadah kurban, mendekatkan diri kepada Allah dengan cara menyembelih hewan-hewan tertentu yang bertujuan kepada melaksanakan syariat dan mengharapkan ridho serta pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Itu makna dari kurban. Jadi kalau wong Arab ketika disebut kurban tidak ngerti mereka, udhiyah, oh ngerti. Ya, atau hewan penyembelihan, an'am lil udhiyah, hewan penyembelihan untuk udhiyah. Itu maknanya. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalilnya, mendalil sudah disebutkan kami tadi di surat Al-Kautsar tadi. Begitu juga dengan hadis-hadis, banyak hadisnya Pak Abu. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu kira-kira berkurban enggak? Berkurban, Pak Abu. Setiap tahun Rasul sallallahu alaihi wasallam itu berkurban. Diriwayatkan dalam hadis Bukhari dan Muslim, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam duha
Rasul berkurban bikabsyaini, dengan menggunakan kambing. Kabsyah. Kambing itu banyak jenisnya. Pak Boy, mungkin Bapak Ibu juga tahu. Ada kambing, ada domba, kambing ini ada kambing etawa, ada kambing yang besar dan sebagainya. Rasul menggunakan kambing kabsyah. Ada yang mengatakan kambing kabsyah ini cak kambing etawa yang besar. Tapi intinya Rasul menggunakan kambing terbaik, amlahaini, yang gemuk, ya, yang terhindar dari penyakit, akronaini, yang umurnya itu sudah matang, ditandai dengan ada 2 tanduknya. Fadzabahahuma biyadihi. Rasul sallallahu alaihi wasallam berkurban. Kurban itu beliau sendiri yang menyembelihnya, dua kambing tersebut. Kemudian ketika beliau berkurban, sama wa kabbara. Beliau tasmiyah, bismillahirrahmanirrahim, Allahu akbar. Ya. Itu cara beliau menyembelih. Wa wada'a rijlahu ala sifahihima. Kemudian beliau ketika menyembelih meletakkan kaki beliau di tangan kambing tersebut dekat bagian leher, kemudian beliau sembelih. Jadi di sini menunjukkan bahwasanya, dan masih banyak hadis yang lain, syariat penyembelihan itu sudah ada dari zaman Nabi, dan Nabi alaihi salatu wassalam selalu melaksanakan ibadah kurban. Kemudian selanjutnya Bapak-bapak, Ibu-ibu, fadilah. Ini yang paling penting. Fadilah ataupun keutamaan, sehingga mungkin Bapak Ibu sampai sekarang masih ragu. Apalah manfaat aku berkurban? Apa yang aku dapat dari berkurban tersebut? Atau sebuah dalil ataupun sebuah fadilah yang bisa menggerakkan hati kita untuk berkurban. Bapak-bapak, Ibu-ibu, kurban itu yang pertama adalah amalan yang menandai seorang itu adalah orang yang bertakwa. Mungkin tadi kita, Pak, khususnya yang lanang-lanang, sholat Jumat, imam selalu ngomong, khotib berwasiat kepada diri pribadi untuk melaksanakan takwa, untuk bertakwa, dengan cara melaksanakan semua yang telah Allah perintahkan dan semua yang telah Allah larang. Semua yang telah Allah perintahkan sudah kita laksanakan, puasa kita full sebulan, sholat 5 waktu, zakat kita bayar, haji bila mampu kita laksanakan. Apakah kita termasuk orang yang bertakwa? Belum, Pak. Masih banyak ayat-ayat yang lain menjelaskan tentang ciri-ciri orang yang bertakwa itu. Maka di antara orang-orang yang bertakwa itu adalah mereka yang hobi berinfak dan bersedekah. Jadilah Pak Bu, bukalah seluruh ayat yang ketika itu Allah sebutkan muttaqin, ada tanda infaknya. Zalikal kitabu la raiba fihi hudalil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Allah sebutkan orang yang hobi, orang yang bertakwa itu adalah hobi berinfak. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib, sampai akhir ayat. Wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin. Orang yang bertakwa itu galak memberi kepada kerabatnya, kepada anak yatim, kepada orang miskin. Ayat yang lain mungkin Bapak Ibu juga pernah menghafal. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Allah siapkan surga bagi mereka yang bertakwa. Siapa? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Mereka adalah orang yang hobi berinfak. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, udhiyah, kurban ini adalah tingkatan tertinggi dari infak dan sedekah. Imam Ibnu Qayyim mengatakan ketika kita berinfak dengan nilai yang sama dengan kurban, kita berinfak 3 juta, harga kurban 3 juta. 3 juta kita kasihkan, kurban kita kasihkan, kurban itu lebih mulia, lebih tinggi pahalanya, lebih besar daripada 3 juta yang senilai tadi. Maka oleh karena itu Bapak-bapak, Ibu-ibu, tanda orang yang bertakwa sempurna di dalam keimanan itu adalah mereka yang hobi berkurban ataupun mereka yang berkurban. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La yanalallaha luhumuha wa dima'uha." Tidak sampai yang kita kurbankan itu bukan darahnya, bukan dagingnya, akan tetapi ketakwaan. Walakin yanalut taqwa, akan tapi yang sampai itu adalah ketakwaan minkum dari kalian. Karena ngapa Pak Bu, jingoklah di TV, jingoklah tetangga kita, kawan kita, ada yang mengimpakkan 1.000, 2.000, ya, mengumpulkan uang.
Ada yang pendapatannya tuh ya secukupnya makan, minum setiap hari. Tetapi bentuk ketakwaan dia mendorong dia untuk bisa berinfak setiap tahun. Tapi ada sebaliknya. Wong yang mungkin setiap hari, Pak, ado-ado, Pak, adonian. Satu hari itu mungkin gajinya tuh pacak berkurban. Setelah sehari gaji dia begawe. Tetapi tidak tergerak hatinya untuk berkurban. Padahal 1 tahun sekali. Maka oleh karena itu mereka berbanggalah bagi yang Allah arahkan hatinya untuk melaksanakan hewan kurban. Berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menggiring hamba tersebut menjadi hamba yang bertakwa. Itu yang pertama. Yang kedua, Pak, jangan takut miskin, jangan takut berkurang duitnya, jangan takut buntu kalau saatnya berkurban. Wong yang berkurban itu, ya, wa ma anfaqtum min syai'in, kata Allah, ketika kalian menginfakkan sesuatu, fala yukhlifu. Maka apa yang kalian infakkan itu tidak akan membuat kalian rugi. Ya, itu janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan masih banyak ayat yang lain, Pak. Bahkan di dalam surah Al-Baqarah 240 sekian, lupa kami. Ada wong yang berinfak yang bentuknya minta perhitungan, tapi dia lillahi ta'ala. Ya Allah, ganti aku nginfak 1000, ganti aku 1.000.000. Ada yang berinfak, ya Allah, aku berinfak lillahi ta'ala. Tetapi intinya, wong yang berinfak itu, janji Allah pasti Allah ganti. Atau bahkan mereka yang hobi berinfak pagi-pagi itu, bapak-bapak, ibu-ibu, Allah doakan, malaikat doakan. Dua malaikat itu ketika pagi keliling. Jingok wong yang hobi berinfak pagi-pagi, Allahumma ati munfikan khalafan. Allah berikanlah wong yang hobi berinfak ini, lipat gandakan hartanya. Wa yaqulul akhar, dan malaikat yang sikoknya mengatakan Allahumma ati mumsikan talapan. Ya Allah, yang getah basah ini, ya Allah, ya buntu lah dia nih. Ya. Jadi oleh karena itu, maka termasuk udhiyah ini, Pak Bu, mungkin Bapak yang sering kurban tanyakan, Pak Bu, sama kami pribadi, Pak Bu, alhamdulillah, mungkin ini syahid ataupun dulu Pak kami sulit. Ayat itu sudah kami hafal dulu. Ketika bismillah lah, ya walaupun buntu kurban. Alhamdulillah Pak, tidak sampai setahun, kadang 2 minggu. Ada kawan cerita tuh sebulan, itulah Allah ganti kurban tadi tuh. Allah lipat gandakan hartanya, kurban yang dia diberikan itu dapat pahala di dalamnya. Jadi itu termasuk salah satu fadilah berkurban. Tiga kami sebutkan, masih banyak fadilah kurban. Suatu ketika Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha binti Rasul sallallahu alaihi wasallam, anak beliau, dinasihati oleh Rasul. Ya Fatimah, wahai Fatimah, kumili adhiyatik. Ya, bangkitlah engkau, kemudian ambil kurban engkau. Fashhadiha, kemudian saksikan kurban tersebut. Jadi di sini agak hukumnya Pak, kalau seandainya kita berkurban, kalau pacak nyembelih dewek, kalaupun tidak pacak nyembelih dewek, maka kurban tersebut disaksikan. Fa'innahu bahwasanya fa'innahu yaghfiru laki. Sesungguhnya hewan yang engkau kurbankan tersebut inda awwali qutrati min dammiha, darah pertama sekali yang turun ataupun hasil dari penyembelihan tersebut akan menghapuskan min kulli dzambin, dari segala dosa yang ada pada dirimu. Jadi di sini menunjukkan bahwasanya kurban itu fadilahnya adalah bisa menghapuskan dosa-dosa kita, Pak. Satu tetes darah itu satu dosa yang akan Allah Subhanahu wa Ta'ala hapuskan. Itu fadilah. Jadi Pak, yakinkan diri bahwasanya fadilah dari ataupun keutamaan kurban itu sangat bermanfaat bagi kita pribadi dan juga mungkin bagi keluarga kita yang kita ajak untuk berkurban. Kemudian yang selanjutnya, ya, apa hukum kurban ini? Hukum ini berpengaruh kepada pernyataan sebagian wong, Pak, yang ngatakan sering kita dengar, aku nih ini nak kurban. Ada yang ngomong, sudah akikah belum kau? Belum akikah, tidak boleh berkorban. Nah, sini kita harus mesti tahu bahwasanya hukum berkurban itu menurut mazhab Hanafi itu wajib bagi seluruh umat muslim.
Tetapi mayoritas ulama, termasuk di dalam buku yang kita pelajari, mazhab Syafi'i ini mengatakan sunnah muakkadah, sunnah yang sangat-sangat dianjurkan untuk dilaksanakan. Ya. Maka oleh karena sedangkan kalau hukum akikah itu mazhab Hanafi mengatakan mubah, tidak terlalu disunahkan. Ya, karena sudah dihapuskan dengan kurban. Jadi ketika ada yang mengatakan bahwasanya hukum kurban itu jangan berkurban dulu belum akikah, terbantahkan dikarenakan hukum kurban itu lebih kuat daripada hukum akikah. Waktunya berbeda, cara pelaksanaannya berbeda, pembagiannya pun berbeda. Kalau kurban harus mentah dagingnya. Kalau akikah itu lebih baik dimasak dulu, diberikan makanan dan sebagainya. Maka silakan laksanakan kurban ketika dekat waktu kurban. Ya, agak aman rezeki lagi baru berakikah. Silakan melaksanakan akikah bagi yang belum melaksanakan akikah. Jadi hukumnya adalah sunnah muakkadah. Kemudian bagi siapa kurban tersebut ataupun innama tasunnul udhiyah, bahwasanya adhiyah itu karena hukumnya sunnah itu disyaratkan bagi seorang ataupun akan diterima ataupun sah dalam pelaksanaannya apabila terpenuhi syarat berikut di bawah ini. Yang pertama muslim, Pak. Berarti aman ada wong kafir yang pengen berkurban tidak sah. Jangankan nak kurban, seluruh ibadah kebaikan yang dia laksanakan itu tertolak semua karena syarat ibadah ataupun syarat pahala itu diterima adalah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nak sebaik apa wong itu, Pak, kalau dia non-muslim, maka tidak akan ada pahala bagi kita. Mungkin bagi mereka, oh ya aku masuk surga, kamu yang masuk neraka. Nah, itu masalah keimanan kita. Tetapi bagaimana hukumnya kalau seandainya mereka memberikan hewan kurban? Terima. Kami ada kurban, bahasa mereka mungkin kurban, untuk pondok Al-Furqan misalnya kan. Terima. Jangan, oh kamu uang haram, maka kami tidak terima. Tidak usah. Bagus kita terima, kita bagikan. Tapi bukan dalam bentuk kurban. Pembagian daging. Nah, untuk pahalanya, ya itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penting kita dapat daging. Tapi intinya, seorang yang muslim adalah syarat kurban tersebut diterima. Termasuk di sini juga namanya muslim, Pak, berarti dia adalah manusia yang beragama Islam. Maka tidak ada istilahnya, contoh perusahaan A misalnya. Misalnya perusahaan Jaya Bersama berkurban untuk masjid A. Maka tidak kata istilahnya perusahaan berkurban. Karena diterimanya kurban itu adalah seorang yang melaksanakan. Maka lebih bagusnya, Pak, ketika berkurban atas nama perusahaan, institusi, yayasan, kaitkan nama di dalamnya. Perusahaan Jaya Bersama atas nama satu, itu apa namanya, CEO-nya Pak Mukarrom misalnya. Yang kedua, yang ketiga siapa? Sehingga perusahaannya dapat, uangnya juga dapat pahala di sana. Jadi intinya yang pertama adalah seorang muslim. Yang kedua ini sering kami ceritakan dan pernah terjadi. Kami pernah ceritakan juga di masjid di dekat rumah Pak Ustadz. Ada ketika kami jadi panitia kurban, ada orang tua bawa kurban. Sikok kambing besar, sikok kambing kecil. Masih anakan, kambing muda. Dua, kata kami, iyo, untuk apa? Nak ngapa Pak nak kurban, bayar kurban. Oke, kami terima. Yang kecil ini untuk apa Pak? Aku, yang besar ini untuk aku. Yang kecil ini untuk anak aku, katanya. Jadi maksudnya adalah, mentang dia besar, kurbannya besar. Anak kecil, kurbannya kecil. Minta. Ya karena ketidakpahaman tentang kurban, tetap kita terima. Kambing mudanya kita terima. Bukan kurban, akan tetapi infak dari kambing mudanya. Kami sati akhirnya. Jadi intinya, jadi mana pahalanya? Pahalanya balik kepada orang tuanya. Ya. Tetapi tetap itu dihitung sebagai amal ataupun infak kebaikan bagi kedua orang tuanya tersebut. Kemudian syarat yang ketiga ini juga yang paling penting, istito'ah. Mampu, Pak. Kurban ini harus mampu. Kalau seandainya nafkah belum diberikan, anak bini belum dibeli ke beras, listrik belum dibayar, kewajiban utang belum ditunaikan. Iya, tahan memaksakan diri
untuk membayar kurban, maka kurban tersebut menjadi bukan ibadah, tetapi menjadi sebuah dosa di dalamnya. Mendahulukan sebuah hal yang sunnah daripada hal yang diwajibkan. Maka tidak wajib bagi mereka yang bentuknya belum ketika kewajiban belum terlaksanakan, ataupun ketika ada hal-hal yang mesti dibayarkan tetapi lah mendahulukan, apalagi ngutang untuk kurban, tidak usahlah. Ya, jadi mano syarat ininya. Kalaupun memang pengen berbagi, kan intinya kurban itu berbagi, Pak. Memberi makanan di hari raya dalam bentuk daging kurban. Mano sudah sembelih ke bebek. Sembelih ke bebek, niatkan untuk diberikan kepada tetangga yang lain ataupun masak bersama. Dapat pahala, tetapi tidak pahala seperti kurban. Kemudian ditanyakan, mak mano Ustaz, kami biasa kita nih Pak, kurban kambing atau kurban sapi yang dibagi 7 itu? Mana yang lebih bagus? Ulama berbeda pendapat, tetapi ulama mengatakan bahwasanya yang paling bagus itu adalah siko wong, siko hewan. Membaca siko wong, siko sapi, siko wong, siko unta, siko wong, siko kambing. Tetapi kalau tidak baca, ya sudah, siko sapi, siko unta itu baca dikongsikan ataupun bersama berbagi pahalanya maksimal 7 itu. Tetapi kalau seandainya kami nak pengen siko, mana bagusnya Ustaz? Apakah sapi ataupun kambing? Ulama mengatakan kambing lebih baik. Karena ibadah kurban itu sesuai dengan hadis yang kami sampaikan tadi itu, inda awwali qutratin min dammi. Ketika tetes pertama dari darah tersebut. Ya, maka darah penyembelihan, kemudian darahnya, tanduknya, kulitnya, bulunya itu akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau saatnya kita berbagi, bagi 7, darah sikok kambing dengan darah sapi bagi 7, mungkin masih banyaklah darah kambing tadi. Nak dihitung dari segi. Tapi intinya penyembelihannya itu mulai dari awal penyembelihan itu bentuknya dihitung kalau oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata ulama afdolnya itu adalah lebih baik sikok kambing daripada berkongsi sikok sapi. Imam mana Ustaz, kami nak melengkapi, tapi kami tidak baca makan kambing, nak sapi, tidak apa-apa. Kan baik, ini baik, ini baik. Nah, di antara kedua yang baik ini ada yang lebih baik. Itu disebut dengan afdol. Intinya baik kalau. Kemudian waktu pelaksanaan udhiyah kapan? Jelas waktunya setelah sholat Idul Adha. Setelah sholat Idul Adha, kemudian langsung menyembelih hewan kurban. Batas akhirnya berapa? Ulama ada yang mengatakan cuma 1 hari itulah. Tapi mayoritas ulama mengatakan 4 hari. Hari ke-10, 11 Zulhijjah, 12, 13 atau yang dikenal dengan hari Tasyrik. Itu adalah hari raya umat Islam. Lebaran kabir, lebaran besar itu, Idul Kabir itu Pak, Idul Adha. Kita ini terbalik, lebaran besar itu Idul Fitri. Mengarab tuh mudik itu ketika Idul Adha, karena 4 hari ditandai dengan hari penyembelihan, dan 4 hari tersebut tidak dibolehkan ataupun diharamkan seorang untuk melaksanakan ibadah puasa sunnah. Ya. Jadi waktunya kapan? Berarti setelah sholat. Awwalu ma nabda'u bihi yawmana hadza nusalli, kata Rasul dalam hadis Bukhari dan Muslim. Pertama sekali yang kita lakukan ketika hari tanggal 10 itu adalah sholat dulu. Summa narji fananhar, kemudian balik menyiapkan ganti baju, menyiapkan tisu dan sebagainya, kita berkurban. Faman fa'ala zalika faqad asaba sunnatana. Siapa yang melaksanakan hal tersebut, maka itu adalah hal yang benar sesuai dengan sunnah kami. Wa man zabaha qabla zalika, siapa yang melaksanakan kurban tersebut sebelum itu, fa innama huwa lahmun, dia hanya daging biasa, qaddamahu li ahli, yang disiapkan untuk keluarganya, laisa minan nusuk fi syai'in, dan bukan bagian dari kurban yang dimaksud, maksudnya kurban yang dikehendaki sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, fasholli li rabbika wanhar tersebut. Kemudian selanjutnya Ustadz Makmano, nah ini pembahasan tentang kepanitiaan Pak. Kalau nih Pak, kepanitiaan itu ngaji dulu, ngajinya. Ya, seluruhnya ngaji, datangkan Ustadz,
cari, buka pembahasan tentang udhiyah. Karena sifatnya kepanitiaan itu adalah amanah, Pak. Sebagai contoh ini akan kami sebutkan apa yang kita laksanakan, apa yang kita lakukan, atau bagaimana cara mengkonsumsi ataupun membagikan hewan kurban. Hewan kurban itu terbagi menjadi dua, Pak. Yang pertama adalah manzurah, yang wajib hukumnya, nazar. Yang kedua adalah masnuna, yang disunahkan ataupun yang kurban biasa. Pak, kalau manzurah, hewan yang nazar itu haram bagi yang berkurban memakan dagingnya beserta dengan ahli. Jadi bagi kepanitiaan, Pak, tanya dulu. Maka panitia itu harus mempunyai catatan dan buku. Pak, ini kurbannya, kurban wajib, kurban sunnah. Bapak bernazar atau kurban biasa? Oh, aku bernazar. Maka hewannya ini tandoi bahwasannya tak boleh diberikan kepada uang yang berkurban tersebut. Tapi dia pengen, Pak, nak nyicipnya. Mak mana? Nah, kambing kan mungkin banyak. Kambing ini kalau pacak untuk uang lain. Nah, kambing yang dia kurbankan ini untuk uang lain. Nah, ambil kambing dari yang bukan punya dia. Tetapi permasalahan sekarang, Pak, kita tidak tahu kepanitiaan ini campur-campur, weh. Yang sunnah, yang wajib, yang wasiat, campur kenyo. Dikasih kenyo lah kepada uang yang berkurban tersebut. Siapa yang salah? Kepanitiaan yang salah. Karena kurban yang manzurah atau muayyana ala ma awdahna lam yajiz lil muddahi wala li ahadin min ahlihi alladhi tajibu alaihim nafaqatuhum. Tidak boleh dimakan. Kalau termakan, maka wajib untuk dibayarkan. Maksudnya apa? Beli ke daging. Kecuali daging yang masnuna. Jazalahu ayyakula ma syaa. Kalau kita nyembelih dewek, Pak, terserah kita nak ngenjuk uang jadi ataupun tidak. Tapi pelit kita. Ya, tapi terserah. Ala ayatasaddaq bi syai'in minha, atau kita sedekah sedikit dengan uang. Wal afdal, bagusnya adalah kalaupun nak diambil galau disimpan, setidaknya yang bagusnya adalah njuk kelagalo dengan uang kurban tersebut, ambil sedikit. Makan sedikit lil barokah, untuk ambil keberkahan dari kurban tersebut. Wa yatasaddaqu bil baqi, ambil sedikit, sisanya dibagikan. Walahu ayyakula ats-tsulus, boleh juga dia ngambil sepertiga. Daging itu dibagi sepertiga. Ya. Wa yatasaddaqu bisulusuha 'alal fuqara, kemudian sepertiganya dibagikan kepada fuqara. Wa yahdi sulusuha li ashabihi wa jiranihi wa in kanu aghniya, kalau dia sering makan daging, kalau dia banyak daging, atau dia berkurban itu untuk melaksanakan ibadah baik, maka dikasihkan ke tetangganya, ke kerabatnya. Jadi dibagi tiga. Tiga untuk dia simpan, untuk dia dan keluarganya, sepertiga dia kasihkan fakir miskin, sepertiga kerabatnya, tetangganya, dan sebagainya. Itu juga bagus. Illa amma ya'ti lil ghani minha yakunu ala sabilul hadiyah lil aqal. Tetapi ulama mengatakan, Pak, memang kurban ini dibolehkan diberikan kepada orang yang kaya. Tetapi abdolnya wong kaya yang hobi makan tuh dikit bae, tidak usah dikasih. Qit'ah kata ulama tuh. Nyicip bae ngambil berkahnya. Kebanyakan dari kita ini kebalikannya. Oh itu Pak Haji itu ini apa donatur tetap masjid kita. Kaki njuk, pala njuk, dan sebagainya. Sebaliknya, justru yang fakir miskin itu diinginkan. Termasuk kami tidak bakal membahas secara detailnya, Pak, tentang mak mano nyembelih, ngadap kemana, dan sebagainya. Karena itu masuk dalam pembahasan bab lain, ataupun pembahasan bab tazkiyah. Tapi tetap, bagi yang nyembelih, Pak, hati-hati. Ya, minimal, kata ulama, 3 urat yang ada di leher hewan tersebut harus terpotong. Mari ada 2 urat, dan hulqum. Hulqum itu tempat makanan, mari itu tempat udara. Dan di belakangnya lagi ada tempat darah yang ngalir. Ya, 3 ikut yang awal makan dan udara tadi setidaknya harus terpotong. Kalau tidak terpotong dan mati dikarenakan, contoh misalnya tidak terpotong, ada sikok yang tidak terpotong, kemudian hewan tersebut mati, maka seluruh hewan tersebut menjadi bangkai dan tidak boleh untuk dikonsumsi. Termasuk juga pembahasan, Pak, hati-hati kepanitiaan sering dijingok.
bentuk dari kepedulian kita. Memotong anggota tubuh hewan ketika hewan masih hidup, maka potongan tersebut bagian dari bangkai. Mungkin Bapak tahulah bagian yang hobi dipotong sebelum hewan tersebut. Kita sibuk nudui hewan, yang pucuk tuh sibuk megangi palanya, sikoknya sibuk fokus dengan nak nyembelih, yang belakang nih motong yang bagian itu tuh inti vital itu dengan alasan untuk obat katanya. Nah, selama hewan tersebut bentuknya belum 100% menghilangkan ruhnya dari tubuhnya, hilangnya ruh dari tubuhnya, maka jangan ada sedikit pun anggota tubuh yang terpotong. Kemudian selanjutnya adalah hal-hal yang berhubungan sunnah dan juga adab, ini termasuk yang pernah Ustadz tanyakan. Iza dakhala asra Zulhijjah, apabila sudah masuk asra Zulhijjah, ini bahkan sudah nak masuk Idul Adha, wa azama khilalihi ala ayadhiyah, dia pengen berkurban, ataupun mungkin sudah masuk Zulhijjah, pengen baru nak niat berkurban, nadabalahu alla yazila syai'an min sya'rihi wa azfarihi ila ayadhiyah. Maka hendaklah dia jangan dulu motong kuku dan juga motong rambut. Itu disunahkan. Dalam mazhab yang lain, memang ada mazhab Hambali mengatakan wajib untuk dijaga rambut dan kukunya. Atau dalam penjelasan ulama yang lain, jangan dulu berbekam basah, jangan dulu donor darah dan sebagainya. Kalau pacak seluruh anggota tubuh ini, tidak katik yang lepas ataupun yang hilang. Rasulullah SAW bersabda, "Iza ra'aitum hilala Zulhijjah." Kalau kalian melihat hilal, ataupun ketika kalian sudah tahu itu pertama sekali Zulhijjah, wa arada ahadukum ayyadhiyah, kalian ingin berkurban, fal yumsik an sya'rihi, maka tahan dulu, ataupun jangan sampai memotong rambutnya, wa azfarihi, dan juga kukunya. Kemudian kesunahan dan adab selanjutnya, yasinullahu ayatawalla dhabuha binafsih, menpacat nyembelih dewek. Ya. Fa illam yaf'al li uzrin aw ghairihi, kalau saatnya dia uzur ataupun dia tidak tahu ilmunya ataupun takut, fal yashhad zabhaha, maka hendaklah disaksikan. Maka itulah kepanitiaan itu biasanya manggil kurban nomor sekian atas nama bapak ini, ada perwakilan. Nah, itu bentuknya sebagai bentuk dari menyaksikan, dan itu sebagai bentuk dari pengampunan dosa. Yasinu lil hakim lil muslimin au imamihim ayudhiya min baitil mal al muslimin. Nah, ini sebenarnya setiap kepala-kepala imam-imam, kepala pemimpin pemerintahan, atau kepala sekolah, ataupun terserah pemimpin-pemimpin itu hendaklah mewakililah, ada mengadakan yang namanya penyembelihan ataupun kurban di dalam institusi ataupun pemerintahan tersebut. Itu sunnah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah pembahasan yang singkat, pembahasan gambaran umum tentang penyembelihan ataupun tentang kurban yang insyaallah 3 hari lagi yang bakal kita laksanakan. Baik kita sebagai pelaku pelaksana kurban, ataupun kita hanya penikmat kurban, ataupun kita termasuk relawan kepanitiaan kurban, maka pembahasan tentang kurban ini merupakan pembahasan yang sangat penting. Karena ngapo, Pak Bu? Bisa jadi kurban yang kita laksanakan itu memang menjadi kurban, atau bisa hanya damun, alahmun, hanya sebagai daging biasa, atau na'udzubillah itu adalah bangkai dikarenakan salah mengelola dan salah pelaksanaan kurban tersebut. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau ada yang kurang paham, ada yang pengen ditanyakan, ataupun ada hal-hal yang kurang jelas, ahlan wa sahlan kalau ada yang ditanya, ataupun di luar dari pembahasan tentang kurban ini, ahlan wa sahlan kalau ada, Pak. Silakan, Pak. Silakan, Pak Haji. Ya.
Ya, ya, benar. Ada hal-hal yang mesti kita pahami, Pak, tentang akikah. Sebenarnya pembahasan akikah ini belum kita bahas, tapi tidak apa-apa. Spoiler dulu. Pertama, akikah ini hukumnya sunnah muakkadah samo. Sunnah yang sangat dianjurkan. Tetapi siapa yang disunahkan? Apakah bayi? Ataukah orang tuanya? Yutalibu biha waliyul maulud alladhi yunfik alaihi, kata ulama. Kesunahan tersebut, sunnah muakkad tersebut, ditujukan kepada wali yang melahirkan, yang menafkahi anak tersebut. Dari sini terbantahkan bahwasanya, mana kalau saatnya kami berakikah ketika kami sudah tua. Pertanyaan, siapa yang mengakikahkan? Kami dewek. Maka sunnah muakkad tersebut akan hilang hukumnya. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, ini yang kedua, waktul akikah, waktu pelaksanaan akikah. Kapan? Pelaksanaan akikah itu disunnahkan 3 waktu keadaan. Minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga. 7 hari, 14 hari, 21 hari. Disunnahkan. Nah, pertanyaan, tiba-tiba dia inilah baca cari duit. Umurnya 21 tahun. Pertanyaan, apakah sudah disunahkan dia berakikah? Yang disunahkan di akikah itu 21 hari, bukan 21 tahun. Maka oleh karena itu dari dua ini dijelaskan bahwasannya tidak dianjurkan, tidak diwajibkan, tidak diharuskan untuk berakikah. Tetapi Imam Nawawi dalam mazhab Syafi'i menjelaskan boleh kalau nak berakikah. Boleh kalau nak berakikah, tapi tidak wajib. Apalagi jangan sampai boleh, status boleh ini berarti silakan. Tetapi balik lagi, hukum kurban. Ketika dia nak duit, lagi banyak duit. Waktunya mendekati kurban. Dia nak berakikah, kata ulama, kurban be dulu, tak usah berakikah. Ya, tetapi kalaupun lagi, sudah berkurban, masih ada duit, aku masih banyak. Intinya aku nak berakikah, silakan berakikah. Ya, dimasak kambingnya, kemudian dibagikan kepada keluarga dan juga kepada kerabat, tetangga dan sebagainya. Jadi akikah itu dari dua ini baca terbantahkan dari sunnah. Hukum dia sunnah itu siapa yang terkena sunnah? Wali yang memberikan nafkahnya, tua otomatis. Yang kedua, waktu pelaksanaan. Cuman kalau lah tua nak berakikah juga boleh, silakan. Dapat pahala ada Ustaz? Dapat pahala. Karena ulama mengatakan bahwasanya annal walad murtahin bi aqiqatihi. Selama dalam hadis Nabi, ketika seorang anak kecil itu tergadaikan selama belum diakikahi. Jadi di sini ulama tuh takut. Berarti selama anak tersebut tidak diakikahkan, tergadaikan. Maksudnya tergadaikan apa? Maksudnya masih ada istilahnya itu sering diganggu, gangguan jin dan sebagainya. Jadi oleh karena itu Pak, manfaat akikah itu apa? Di antaranya adalah menjauhkan dari keburukan. Termasuk keburukan dari gangguan jin dan syaitan. Maka Pak, ini harus dipahami. Ketika anak sudah diakikah, kuntilanak, kuntil bapak, kuntil apapun itu jenisnya, tidak bakal mengganggu lagi. Karena sudah hilang murtahin dengan akikah tersebut. Nah, mungkin, jadi tapi masih ada yang nganggu, Ustaz, mak mano? Mungkin bapaknya nyimpan jimat kalau. Atau nyimpan bacaan-bacaan yang dari gunung mano dan sebagainya. Nah, itu kesalahan dia, tetapi anak tersebut suci. Tapi jadi intinya, pertanyaannya, apakah kami harus berakikah? Tidak harus. Tapi boleh kalau nak berakikah. Nah, itu kata ulama. InsyaAllah pembahasan detailnya nian Pak. Mana kapan akikah itu, berapa umurnya akikahnya, kemudian cak mana cara pelaksanaannya, nyembelihnya siapa dan sebagainya, itu insyaallah kita bahas di pembahasan akikah. Tetapi hukum akikah itu sunnah,
tetapi sunnahnya hampir sama, tetapi beda pelaksanaannya. Bukan bayi yang melaksanakannya, tetapi orang tua yang melaksanakan ibadah akikah tersebut. Ada lagi? Pak, silakan. Ya. Ya, silakan. Hmm. Hmm. Yang pertama, mengetahui bizohiriha, yang nampak. Kalau letak picing, berarti cacat. Kalau jalannya bentuknya ini, berarti cacat. Kalau seandainya ada apa namanya tangan ataupun kakinya bentuknya tidak lurus ataupun tidak rata, berarti cacat. Maka hal tersebut sudah dinyatakan bahwasanya hewan tersebut tidak bisa digunakan untuk berkurban. Tapi ada kecacatan bibatiniha, dari batin. Sekarang tuh sudah banyak Pak, rata-rata berlomba-lomba penjagal itu, penjual hewan itu memberikan bukti kesehatan, sudah divaksin dan sebagainya. Jadi kalau seandainya zohir nian kecacatan tersebut ada, maka dibantah secara mutlak hewan tersebut tidak bisa digunakan. Tetapi untuk masalah penyakit dan sebagainya yang tidak diketahui secara zohir, maka kita minta tanyakan dengan penjual tersebut, ada tak mengidap penyakit dan sebagainya. Kalaupun agak tiba-tiba malam nak kurban penyakit, maka tetap ada namanya khiyar di dalam jual beli itu. Ganti, harus diganti. Ya, di dalam pelaksanaan. Tapi hati-hati Pak, cacat tersebut sifatnya adalah cacat yang memang dari bawaan. Agak ada luka dia nih, dikarenakan dibawa oleh teruk nak ke tempat masjid itu. Atau cacat dikarenakan cacat baru, dikarenakan sapi ini ngamuk masuk siring. Ya, akhirnya luka tepat kakinya. Maka itu bukan masuk dalam kategori cacat yang disebabkan, yang tidak dibolehkan untuk dikurbankan. Karena cacatnya itu baru. Tapi langsung disembelih. Itulah. Jadi itu kecacatan itu. Ada lagi Pak? Jadi pesan kami Pak, kalau masih ragu-ragu berkurban lah. Ya, amenak yang ini cari yang murah. Nah itu. Kalau ini berapa Pak di Purkon? 31 murah Pak. Nazar. Nabung. Azam. Itu namanya azam, Pak. Tapi azam itu juga wajib. Kata ulama, kalau dia berniat, misalnya Pak Haji ketika sebelum bulan Zulhijjah kemarin, ketika hari bulan haji, aku nak berkurban. Mulai dari sana nabung. Maka Pak, aman dilapaskan kata ulama, mazhab Syafi'i, maka wajib ditunaikan. Tetapi tetap hukumnya tetap menjadi hukum kurban yang masnuna tadi. Bukan wajib. Maksud nazar ini apa? Janji kita dengan Allah, Pak. Dan janji tersebut sifatnya Allah kabulkan. Ya Allah, aku lulus P3K, aku berkurban. Allah kabulkan. Maka janji tersebut harus ditunaikan. Maka kurban tersebut menjadi kurban yang wajib. Haram bagi kita untuk makannya. Begitu juga dengan keluarga kita. Yang tadi bukan. Itu kewajiban dalam melaksanakan kurbannya. Bukan nazar. Nah, itu. Ya, jadi, ya, cobalah Pak. Aman buntu kurban. Ya. InsyaAllah Allah ganti. Tapi niatnya lillahi ta'ala juga Pak. Agak jangan salah ke kami tapi Pak, katanya Ustadz 1 bulan terganti duitnya. Itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Silakan Pak Haji. Ya.
Jadi sini Pak, memang hutang itu masuk dalam kategori hutang. Tetapi hutang di sini Pak artinya hutang-hutang yang membuat diri kita itu ada hutang, uang tuh ngutang, tetapi duitnya masih banyak. Tanyalah dengan rata-rata mungkin PNS akuan itu hutang mereka, hutang ke bank, tetapi mereka masih banyak duit. Maka hutang di sini tidak masuk dalam kategori hutang-hutang yang dimakruhkan untuk berkurban. Maksudnya hutang di sini Pak, memang dekatinnya duit. Teku beras mengutang. Ya, kebutuhan pokok ngutang, kebutuhan wajib itu ngutang. Sehingga dekatin lagi, sehingga dia nak nambah utang untuk berkurban. Nah, itu tidak boleh. Tetapi utang dia tadi yang KPR rumah, tapi dia masih ada simpanan duit. Atau dia hutang bank, tapi masih ada simpanan duit untuk kurban atau tabungan. Maka yang cek ini dianjurkan untuk berkurban. Tapi kalau hutang, menambah hutang yang baru, penderitaan. Apalagi na'udzubillah hutang tersebut dari rentenir yang ada riba di dalamnya. Hal tersebut bukan menjadi sebuah keberkahan di dalamnya, tetapi menjadi sebuah dosa di dalam pelaksanaan ibadah tersebut. Karena kan apa? Ya, menjalankan sebuah ibadah melalui jalan yang haram, maka keberkahan akan hilang dari kurban tersebut. Jadilah Pak ya. Ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kami ingatkan 2 poin. Pertama, kalau pajak malam ini sahur untuk puasa Tarawih. Ustaz, malam ini besok masih pegawai, oke lah. Hari Ahad itu puasa Arafah. Kalau pajak jangan niat. Ya, tidak berpuasa. Saya menghapuskan 2 tahun puasa. Kemudian yang kedua, bagi yang ada rezeki berkurban. Ya, jangan takut rezekinya akan berkurang. Rasakan. Ya, bahwasanya mereka yang berkurban itu Allah lipat gandakan. Ya, dari harta yang kita kurbankan, plus juga Allah berikan pahala dan keutamaan berkurban dari apa yang sudah kami jelaskan tadi. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita tutup kita berdoa semoga apa yang kita sama-sama pelajari pada hari ini Allah berikan keberkahan di dalamnya, Allah berikan manfaat, Allah berikan kebaikan bagi kita di dunia maupun di akhirat kelak. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nasta'udzinuka ma qara'na wa ma hafidna wa ma ta'allamna. Udhu ilaina ila hajatina ilaihi innaka ala kulli syai'in qadir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.